Halo, selamat datang di konten Talk About Anime. Dan seperti nama kontennya, gue di sini akan bicara soal anime, baik ngasih opini, rekomendasi, ya pokoknya yang berhubungan sama obrolan anime. Dan pada kesempatan kali ini gue mau memperkenalkan anime ini. A Good Librarian Like a Good Shepherd. Ya, namanya agak susah untuk disebutin. Ya, ini adalah anime yang baru-baru ini gue tonton. Jujur aja anime yang unik ini. Gue akan ceritakan sedikit storyline dari anime ini. Jadi seperti di judul, anime ini bercerita tentang shepherd atau gembala ya. Tapi gembala di sini itu bukan literally gembala kambing atau gembala domba. Gembala di sini adalah orang atau entitas yang memiliki kemampuan untuk membaca masa depan orang lain. Nah, itu gembala. Lalu kita lanjut ke karakter utama. Di sini karakter utamanya adalah Kakei. Dia karakter utama di anime ini dan dia adalah seorang introvert yang hobi banget membaca. Saking senengnya dia membaca cuy, dia itu sampai punya semacam impian untuk nemuin perpustakaan di mana dia itu bisa fokus baca tanpa gangguan dari siapapun. Awal cerita, si kakek ini sedang berada di sebuah kereta dan sedang menuju ke sekolah. Lalu setelah dia keluar kereta, dia itu papasan sama seorang gadis yang lagi bagi-bagi brosur. Nah, ini dia adalah heroin kita, namanya Sugumi. Nah, dia sedang bagi-bagi brosur program yang namanya Happy Project. Intinya itu kayak ngumpulin orang-orang untuk mencapai kebahagiaan gitulah. Nah, gak lama setelah berpapasan dengan si Sugumi, kakek ini mendapat pesan dari email gak dikenal yang atas nama Gembala. Lalu di pikirannya kakek itu ya tiba-tiba muncul semacam firasat mengenai kejadian yang bakal terjadi. Gampangannya itu spoiler lah. Dia itu nyebut ini sebagai intuisi, yaitu Sugumi itu bakal ketabrak kereta. Nah, mengetahui hal tersebut, dia langsung lari lah nyelamatin. Dan ya disinilah pertemuan juga ceritanya bergulir. Akhirnya setelah pertemuan tersebut ya, kakek ini akan gabung ke projectnya si Sugumi tadi, yaitu Happy Project. Dan mereka, temannya kakek juga temannya Sugumi itu bakal masuk ke dalam suatu klub ya, yaitu klub perpustakaan. Mereka bikin klub perpustakaan. Di titik ini ya, gue itu sebagai penonton berpikir kalau anime ini mungkin cuma sekedar anime slice of life soal klub kayak Hyuuka, Oregairu atau Haganai. Tapi ternyata enggak, anime ini lebih dari itu ya. Kalau kalian cari anime yang mirip ya, mungkin Suzumiya Haruhi itu salah satu anime yang mirip, tapi lebih lag aja, soalnya nggak se-ekstrim kayak ternyata temennya agen CAI atau time traveler, apalagi alien, nggak ada kayak gitu. Dan gue sebagai penonton jujur aja terkejut sama jalan cerita animenya. Mereka bisa dibilang cukup rapi untuk menyembunyikan sisi supranatural di anime ini, dimana sosok gembala ini pada awalnya cuma kelihatan kayak stalker atau orang misterius yang suka ngirim email buat ngatur orang-orang. Tapi seiring episode kita akan ditunjukkan sedikit demi sedikit eksistensi dari si gembala ini sampai setiap karakter berinteraksi langsung dengan si gembala. Nah, selanjutnya kita bahas karakter ya. Jadi selain Kakei sebagai MC, Sugumi sebagai heroin, selama cerita berjalan kita akan disuguhkan penampilan para anggota Happy Project, teman-temannya Kakei, teman-temannya Sugumi. Mulai dari Sakuraba, dia ini adalah teman dekatnya Sugumi yang seorang tsundere. Terus ada Ike juga, dan sebagaimana sis karakter Ike itu kurang mencolok dalam cerita. Terus juga ada Kana. Kalau di Oregairu itu Kana itu mirip Yuigama, di satu sisi ceria tapi kalau ada masalah itu kayak disembunyiin gitu modelnya. Nah, terus ada Senri juga, dimana dia ini punya suara yang bagus tapi dia nggak suka diperlakukan khusus karena suaranya. Sama yang gak kalah penting ada Kodachi juga, dia ini adalah staf perpustakaan yang biasanya nyuruh diem gengnya Kakei kalau lagi berisik di perpustakaan. Terus anime ini juga punya maskot. Nah, maskotnya namanya Gizaemon atau Master Giza. Ini adalah kucing yang aksinya setiap episode selalu bikin kita ketawa. Kucing macam apa ini? Dan bukan cuma soal gembala, anime ini punya banyak konflik, vibes, dan juga komedi yang asik untuk diikuti. Itu juga jadi nilai tambah kenapa kalian harus nonton. Oke, apakah sudah cukup? Harusnya udah cukup gue menceritakan soal anime ini, karena kalau diterusin nanti jatuhnya spoiler. Ya intinya kalau kalian nyari anime soal klub kayak Hyuuka atau Haganai, punya keseimbangan konflik, komedi, dan kehidupan sekolah yang menyenangkan, terus ada sisi supranaturalnya kayak Suzumiya Haruhi, ini jadi salah satu anime yang cocok untuk kalian tonton.
Ya udah itu aja, kalau kalian tertarik silahkan nonton, dan setelah nonton jangan lupa tulis reviewnya di kolom komentar. Terus kalau kalian ada saran anime menarik lain, terutama yang judulnya kurang umum, kalian bisa share di bawah, soalnya gue juga butuh judul-judul anime yang fresh untuk ditonton. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.